Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara ya Tuhan melalui hambamu ini. Terima kasih ya Bapa. Kembali ya Tuhan kami serahkan seluruh pucuk pimpinan ini ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur juga siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk tim musik juga, para songwriter juga tim songwriter dan singer yang sudah membawa setiap kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan sampai akhirnya kita diizinkan Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Are you ready? Ya. Setiap kita pasti mengetahui arti dari stretching, gitu ya. Ya, tema pada sore hari ini adalah stretching out. Saya tidak memakai PPT karena yang bagian membuat PPT ini sangat sibuk, tidak bisa diganggu, sehingga benar-benar kita dihajar oleh Tuhan supaya kita tidak tergantung oleh PPT. Anak saya pergi pagi dan kita ketemunya hanya malam gitu ya, sehingga besoknya pagi lagi ketemu lagi malam lagi, tidak ada sama sekali waktu untuk membuat PPT ya. Dan saya kasihan juga gitu ya kalau dipaksa. Jadi biarlah kita hanya butuh pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Amin. Shalom juga untuk wajah lama yang hari ini sebagai jemaat baru ya yang duduk di belakang. Selamat sore. Itu gimana ya? Stretching out. Kita tahu istilah stretching itu apa saudara? Stretching, oh ya ada yang gini-gini, betul? Stretching gini. Stretching adalah kalau kita sakit otot gitu ya, bahkan dokter mengatakan bahwa kita tuh harus stretching. Stretching macam-macam ya saudara, ada yang seperti ini, kita bawa kain atau apa, nah seperti kosuki, apa tangannya. Intinya stretching itu apa saudara? Untuk meluruskan otot-otot yang nggak benar, gitu ya. Nah, jadi peregangan, perentangan. Nah, stretching out yang akan kita bahas hari ini apa? Kita harus stretching otot-otot rohaninya kita pada sore hari ini, ya kan? Nah, membentangkan sesuatu agar supaya lebih panjang dan setelah stretching apa yang kita rasakan pasti lega, gitu ya, pasti lega ya. Nah, banyak orang percaya itu tidak mau membaca kitab Wahyu, betul ya? Banyak sekali orang percaya itu malas untuk membaca kitab Wahyu. Kenapa? Karena Wahyu itu dianggap membahas kitab yang membahas akhir zaman. Bahkan ada yang bilang, tidak mau saya baca kitab Wahyu, ribet, bulat, tidak ngerti. Ya kalau nggak ngerti ya baca, gitu ya, kan? Nah, pada saat kata kita mau lebih menyelami, kitab Wahyu ini adalah salah satu kitab yang mengatakan bahwa kalau kita membaca kitab Wahyu maka kita akan berbahagia. Boleh kita buka kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Sama-sama kita baca ya. Wahyu pasal 1 ayat 3. Ya, sama-sama kita baca ya. Yang sudah dapat ya. 3, 2, 1. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tidak ada satu kitab pun yang mengatakan berbahagialah ia yang membaca kitab ini. Satu-satunya hanya kitab Wahyu. Keren ya kitab Wahyu ini ya. Kenapa kita selalu berpikir, banyak orang percaya berpikir bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang membahas akhir zaman. Padahal tidak ya saudara ya. Jika kita menyelami kitab Wahyu ini, kita membaca dari pasal 1 sampai habis, kitab Wahyu ini salah satu kitab yang menyuarakan isi hati Tuhan. Di mana kita tahu sakit hatinya Tuhan ya di sini. Jadi kitab Wahyu ini ya saudara ya. Ada gereja yang
dibahas di kitab Wahyu itu ada 7 gereja. Salah satunya adalah gereja Laodikia, dan sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Mira ya waktu itu ya. Nah, di Wahyu ini ada 7 gereja ya saudara ya. Yang satu adalah gereja di Efesus, yang kedua adalah gereja di Smyrna, yang ketiga adalah gereja di Tiatira, yang keempat adalah gereja yang berada di Pergamus, yang kelima adalah gereja yang berada di Sardis, yang keenam gereja di Philadelphia, dan yang ketujuh adalah gereja yang terakhir yaitu gereja yang berada di Laodikia. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena sudah pernah dijelaskan ya. Apakah sudah lupa? Yang dibawakan waktu itu sudah lupa atau masih ingat? Masih ingat? Nanti saya suruh Ibu Mira menjelaskan lagi ya. 1 jam aja di depan. Oh ada yang lupa? Oke. Saya isi ulang tipis-tipis ya. Nah, gereja di Laodikia ini adalah gereja yang sangat kaya raya, gereja yang makmur luar biasa, gereja yang terkenal dengan tekstilnya. Kalau kita tahu bulu domba itu adalah bulu domba warnanya putih gitu ya. Tapi di Laodikia ini, di kota Laodikia ini yang terkenal adalah dia penghasil satu-satunya penghasil black wool gitu ya. Jadi wool asli yang hitam. Kalau yang putih mungkin pada zaman itu orang-orang merasa sudah biasa kalau melihat domba itu putih gitu. Tapi di Laodikia ini hitam gitu ya. Dan banyak orang-orang karena di sana itu negara yang makmur sehingga banyak orang-orang yang membutuhkan wool ini gitu. Sehingga negara ini dikatakan makmur, mempunyai pabrik tekstil, dan dia keren di dalam medis gitu ya. Di dalam bidang medis bahkan dia terkenal dia membuat salep mata atau eye soap gitu ya. Nah, baik kedokteran, baik tekstilnya luar biasa ya. Nah, belum lagi yang lain-lainnya saudara ya. Karena kemakmurannya itu, karena kenyamanannya itu membuat gereja di Laodikia ini akhirnya merasakan bahwa dia bisa berdiri sendiri. Penduduk-penduduknya itu merasakan bahwa aku tanpa Tuhan aku bisa, aku tanpa Tuhan aku hidup. Bahkan aku gak perlu berdoa aja, aku bisa. Karena negara itu sudah kaya. Bahkan hampir semua penduduknya itu gak ada yang miskin saudara. Nah, waktu itu dikatakan bahwa Laodikia ini adalah gereja yang sangat terpuruk sebenarnya secara kerohaniannya. Nah, tapi ada yang menarik. Kita baca di Wahyu 3 ayat 14. Ada satu hal yang menarik yang membuat saya membawa lagi kisah ini. Kenapa saya nggak membawa gereja di Efesus? Karena saya berpikir yang lalu sudah pernah dijelaskan. Jadi saya melanjutkan gitu ya, episode kedua gitu ya. Nah, secara teknologi dia luar biasa, tapi dia terpuruk dalam kehidupan rohaninya. Sehingga Tuhan mengatakan ini, kita baca di Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen. Kita kalau berdoa saudara, terakhir kita katakan Amen. Amen berarti apa? Sepakat. Antara kita dengan Tuhan itu sepakat. Amin arti lainnya apa? Bahwa kita itu mau seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi coba saudara pikir, gereja yang terpuruk kerohaniannya, gereja yang mengenaskan, gereja yang tidak ada baik-baiknya secara rohani yang harus dibicarakan oleh Tuhan. Justru di awal Tuhan mengatakan, inilah firman dari Amin. Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya secara langsung kepada jemaat-jemaat di Laodikia. Bahkan dia mengatakan di sana apa? Kita lanjutkan. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi berarti Tuhan mengatakan secara langsung bahwa setiap jemaat di sana harus menjadi saksi. Saksi itu apa sih? Setelah kita melihat
baru kita bisa bersaksi. Betul? Nah, setia dan benar. Setia berarti apa, saudara? Tidak akan berpindah. Sampai kapanpun kita akan setia. Benar berarti kita harus mempunyai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan apa? Kehidupan yang benar di hadapan Tuhan pastinya itu yang sesuai dengan harapan Tuhan. Kita baca sambungannya, setelahnya itu Wahyu pasal 3 ayat 15. Kita sama-sama baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Perhatikan kalimat ini. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Selama ini kita belajar, kalau kamu mau panas ya panas aja, kalau kamu mau adem ya adem aja, kan seperti itu. Seakan-akan panas orang pasti tahu. Panas artinya apa sih? Berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu seperti apa? Seperti bulldozer yang tak pernah bisa berhenti. Tapi kalau dingin, orang-orang mengatakan dingin itu adem aja, sudah cuek. Sudahlah dingin-dingin ya dingin aja cuek. Nah ini yang akan kita pelajari ya pada malam hari ini. Pasal ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini adalah sakit hatinya Tuhan yang harus kita tahu pada sore hari ini. Di ayat yang ke-15 kita kembali. Aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti Tuhan tahu kita bekerja. Berarti Tuhan tahu kita melayani. Tuhan tahu kita pelayanan. Tuhan tahu gereja di Laodikia itu aktif. Ibadahnya jalan. Aktif. Memuji Tuhan, iya. Menyembah Tuhan, iya. Kenapa Tuhan harus mengatakan seperti itu? Aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi Tuhan langsung mencap engkau tidak dingin dan tidak panas. Bahkan di ayat 16 langsung dicap apa? Engkau suam-suam kuku. Kenapa Tuhan memakai kata panas dan dingin? Kita ingat, kalau kita mandi air panas dan dingin, yang panas ya saudara ya, baik mau pakai gayung maupun mau pakai shower, panas. Apa yang terasa? Pasti kita gini kalau panas. Bereaksi kan badan kita? Apa yang dingin? Gitu. Bereaksi kan badan kita? Coba kita yang panas dicampur dingin, jadinya suam-suam kuku. Kalau ada yang suam-suam kuku, air di bak pun nggak kerasa, kaki kita celupkan aja santai-santai kita suam kuku, nggak bereaksi. Karena itu Tuhan memakai kata-kata ini, panas dan dingin. Kita akan pelajari di sini. Panas, berkobar-kobar, tidak pernah berhenti. Terus mau melayani, terus mau ke gereja, terus mau ngumpul di gereja. Tapi kalau dingin, saudara, yang dimaksud di sini apa? Bukan cuek. Karena itu Tuhan mengatakan, jadilah panas atau dingin. Kalau dingin dan dingin, kalau dingin itu cuek, tidak mungkin Tuhan mengatakan ini kepada kita. Dingin di sini berarti apa? Saya pelajari lagi dalam bahasa Yunani-nya. Dingin ini artinya apa? Fresh. Jadi Tuhan menginginkan ketika kita melayani dengan berkobar-kobar, tanpa henti, kita semangat melayani Tuhan. Tuhan juga mau kita dingin. Dingin itu apa saudara? Fresh. Fresh itu apa saudara? Ada kesaksian yang setiap hari itu baru. Bukan mengatakan seperti 10 tahun yang lalu aku luar biasa hebat. 15 tahun yang lalu, wah papa gini. 15 tahun yang lalu mama begini. Kalau sekedar cerita nggak apa-apa. Tapi kalau itu satu kesaksian, lalu kita bisa bertanya, di mana Tuhan? Kalau 10-15
tidak dalam hitungan bulan atau tahun. Itu maksudnya fresh. Karena itu Tuhan mengatakan aku mau yang panas dan dingin. Sekarang kita bahas yang suam-suam kuku. Gereja di Laodikia ini mempunyai keunikannya, saudara ya. Nah, sebelum gereja Laodikia ini ada satu kota. Satu kota ini terkenal dengan permandian air panasnya. Namanya Hierapolis. Jadi di kota Hierapolis ini terkenal dengan permandian air panas. Kalau terkenal permandian air panas berarti air yang mengalir pasti panas. Air itu mengalir sampai di kota Laodikia. Saudara tahu, air yang panas itu yang mengalir di Laodikia itu bisa langsung menjadi hangat, suam-suam kuku. Dan air yang mengalir di Laodikia ini mengalir lagi di kota Kolose. Dan ketika dicoba air itu menjadi dingin. Inilah keunikan Laodikia. Sehingga kalau tidak benar-benar dijaga, maka air yang ada di Laodikia suam-suam kuku ini akan mempengaruhi air yang di Hierapolis dan di Kolose. Sedangkan yang di kota Hierapolis terkenal permandian air panas, sampai akhirnya di Kolose terkenal dengan permandian air yang dingin. Nah, keunikannya di Laodikia, dia tidak bisa menjadi panas atau dingin, dia hanya hangat kuku, suam-suam kuku. Apa sih suam-suam kuku itu? Kalau yang dikatakan di sini, kita tahu gereja dalam hal ini yang kita bahas gereja adalah saya dan saudara, betul? Kita tidak membahas sebuah bangunan. Gereja adalah saudara dan saya. Nah, gereja Laodikia mengingatkan setiap kita bahwa dalam kurun waktu yang berjalan, jangan sampai kita menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Gerejanya aktif loh saudara, gerejanya pelayanan loh ini. Setiap ada ibadah, hadir di ibadah. Apa sih yang dimaksud kita menjadi gereja yang suam-suam kuku? Dunia ini semakin dibawa ke sini semakin kabur ya saudara ya. Makna dari semuanya itu jadi kabur. Jadi putih nggak putih, hitam nggak hitam, semuanya jadi abu-abu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah itu bisa jadi benar. Karena itu kita sebagai jemaat Tuhan harus benar-benar terus mempelajari bahwa kita harus menjadi gereja yang diinginkan Tuhan. Apa sih gereja yang suam-suam kuku itu? Contoh. Karena gereja itu saudara dan saya. Suam-suam kuku Tuhan mengatakan apa? Akan dimuntahkan, berarti tidak berguna. Kita mungkin di dalam rumah tangga kita sebagai bapak atau sebagai mama atau sebagai anak, contoh. Istri dan anakmu mengatakan seperti itu. Gak ada apa-apa ya, gak apa-apa kok, biasa-biasa aja. Gak ada apa-apa atau mama itu sama aja. Atau papanya mamanya bilang, jangan Inggris, pergi ada kamu nggak ada kamu itu loh bodoh. Ini berarti apa? Kita itu suam, saudara. Kita nggak berdampak apa-apa bagi keluarga kita. Keberadaan kita bahkan tidak berdampak apa-apa bagi anggota keluarga kita. Itu di keluarga sendiri. Kenapa saya beri contoh di keluarga? Karena satu-satunya pemuritan yang benar-benar pemuritan itu adalah di rumah. Bukan di gereja. Karena itu yang lalu saya pernah membahas di kebaktian umum, anak kita itu dimuridkan di rumah, bukan di sekolah minggu. Ada orang tua marah kepada guru sekolah minggunya, anak ini loh tak bawa ke sekolah minggu, tapi gak benar, gak kenal. Pemuritan itu di rumah, bukan di gereja. Jangan pernah menyalahkan guru sekolah minggu. Yang lainnya apa? Kita datang ke ibadah, kita pelayanan, kita jadi di musik, kita jadi WR, bahwa kita bisa membawakan renungan, tapi kita nggak berdampak apa-apa bagi gereja kita. Itu berarti kita adalah
suam. Nah, contoh yang lainnya apa? Gereja yang suam itu. Gereja berbakti sama Tuhan. Kita keluar 1 meter dari gedung gereja ini, kita sudah uring-uringan. Kita di rumah juga menjadi orang yang gampang sewot. Kita nggak berdampak. Itu salah satunya contoh yang suam-suam kuku. Hati-hati ya saudara. Mungkinkah kita termasuk dalam golongan yang suam-suam kuku? Hanya kita yang bisa menjawabnya di hadapan Tuhan. Tidak ada orang lain yang mengerti kita adalah suam-suam kuku atau tidak. Ketika kita tidak berdampak, Tuhan pun akan mengatakan, ketika engkau tidak berdampak, maka aku pun tidak akan memberikan engkau dampak apa-apa. Karena sebelum kita pelayanan, tentunya kita sudah tahu apa yang harus kita layani, bagaimana kita harus melayani. Kita sudah tahu. Kita terpanggil, setiap anak Tuhan pasti terpanggil untuk melayani. Karena itu dikatakan dibahas pelayanan bukan hanya di gereja, di rumah terhadap sesama itu pelayanan. Karena itu Tuhan tidak mengkotak-kotakkan pelayanan itu apa. Karena kalau Tuhan mengkotak-kotakkan pelayanan, maka di dewasa muda mungkin tidak masalah. Saya lihat hampir semuanya kita pelayanan. Di kebaktian minggu ada yang tidak pelayanan altar. Karena itu Tuhan setia, adil dan benar. Dia tidak mengkotak-kotakkan apa arti pelayanan itu, tapi Tuhan mengatakan bahwa pelayanan itu kepada semua sisi itu kita boleh melayani. Nah, jadi karena aku suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kemarahan Tuhan dan sakit hati Tuhan yang luar biasa terhadap gerejanya, saya dan saudara. Kita lihat hidup kita. Kalau kita kemasukan bakteri atau makanan yang tidak cocok dengan tubuh kita, pasti kita akan merasakan mual dan kepengen muntah. Kenapa Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku? Coba kita ingat-ingat lagi ketika kita sakit, kita memakan satu zat apa yang tidak cocok yang ada di makanan yang kita makan, kita pasti cenderung untuk apa? Memuntahkan. Kenapa? Bakteri yang masuk di dalam tubuh itu nggak baik. Kita harus mencoba memuntahkan. Kita cari tempat kita untuk membuang muntah kita. Mengapa harus dimuntahkan? Karena kalau tidak dimuntahkan maka organ-organ tubuh kita itu pasti kena yang lainnya, betul? Pasti akan kena dengan muntah yang tidak dikeluarkan. Nah, satu lagi saudara, kalau kita adalah gereja, ada sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita, hanya kita yang tahu. Kita tidak memuntahkan segala yang tidak baik yang ada di dalam diri kita, karena itu Tuhan yang akan memuntahkan. Karena itu nasihat Tuhan pada sore hari ini, kalau ada yang tidak baik di dalam dirimu, segera muntahkan sore dan malam hari ini. Karena kalau tidak, Tuhan sendiri yang akan memuntahkan dari hidup saudara. Dan kalau Tuhan sudah memuntahkan, itu sangat bahaya besar. Hidup kita akan berdampak, akan berpengaruh besar ketika Tuhan sudah memuntahkan setiap kita. Karena itu kalau kita punya masalah, kita jangan keluar gereja. Sering-sering ada orang yang punya masalah, kita ngomong, aku stop dulu pelayanan, nggak apa-apa kalau sebentar. Kalau terusan nyaman, tidak akan kembali lagi. Saya percaya setiap kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Tapi message yang ada, apa
tidak bisa meninggalkan Tuhan sampai kurun waktu yang ditentukan? Bisa, saudara. Tuhan ini tidak berkata, kenapa Tuhan mengatakan di gereja Laodikia? Karena tidak ada jaminan kita melayani Tuhan, kita pelayanan, lalu 3 tahun, 10 tahun ke depan kita akan tetap melayani. Bisa jadi kita sudah tidak ke gereja lagi, sekalipun kita orang-orang pilihan Tuhan. Jangan sampai kita dimintakan Tuhan. Amin. Kita baca yang di ayat 17. Kita nggak kemana-mana ya saudara, kita hanya di kitab Wahyu saja. Ya, sama-sama baca yang keras ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara perhatikan ini. Ada orang yang mengatakan, aku sudah kaya, aku nggak kekurangan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Karena engkau tidak tahu kamu itu melarat. Semakin kita sombong, menganggap diri kita ini berlebih dari orang lain, selama kita sombong ini tidak bisa dikatakan kalau kaya itu berhubungan dengan harta benda ya saudara. Kita pelayanan, kita hebat, dipuji orang, kita bisa sombong. Tidak ada hubungannya dengan harta benda. Kalau orang kaya sombong, kita pasti ngomongin ya wajar. Itu nggak wajar saudara. Semuanya tidak wajar. Baik kaya yang terhubung dengan harta benda maupun yang tidak terhubung dengan harta benda, tetap sombong itu memuakkan di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau mengatakan engkau kaya, kamu tidak kekurangan apa-apa, dituju sama Tuhan apa? Karena kamu tuh nggak tahu kamu melarat, kamu malang. Seperti gereja Laodikia ini, gereja yang malang saudara, mengenaskan, miskin di hadapan Tuhan, gereja yang buta dan gereja yang telanjang. Yang Tuhan katakan seperti itu. Dan kata-kata Tuhan ini bisa diucapkan kepada kita. Kalau kita tidak menjaga kerohanian kita untuk tetap panas dan dingin. Ya, kita baca di ayat 18. Ya, sama-sama mana suaranya dari tadi kayaknya saya aja yang baca. Ya, 3, 2, 1. Ini banyak bahasannya saudara. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli maksudnya apa saudara? Di dalam Tuhan tidak ada mental gratisan. Orang-orang itu sering saudara, saya lihat tidak pernah menghargai sesuatu yang gratis. Betul? Anggap gratis itu receh. Semakin kita dapat gratis, kita dapat makanan gratis. Kita tahu nggak suka makanan itu, misalnya ikannya ada ayamnya, daging. Kita nggak makan daging, kita bisa dengan gampang kita buang itu daging di sampah. Sampai mungkin orang-orang sebelahnya mengatakan, kalau kamu nggak mau makan daging, jangan dibuang, jangan diambil, betul? Semakin gratis, orang bisa tidak menghargai sesuatu yang gratis. Karena itu Tuhan mengatakan apa? Membeli tidak ada mental gratisan. Kalaupun gratis itu kenapa? Karena sangat mahal. Yang dimaksudkan Tuhan ini di sini. Karena saking mahalnya, karena itu kita nggak bisa membeli, sehingga Tuhan berikan gratis. Siapa yang membayar? Jesus Christ yang bayar. Kenapa Tuhan tidak pakai yang lainnya? Bahkan kita ingat kalau Natal kita melihat orang Majus memberikan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kali ini pun dikatakan apa? Membeli engkau
apalagi sekarang emas sudah menjulang tinggi. Kalaupun turun tetap 1 jeti lebih harganya. Nah, kenapa emas yang murni, yang telah dimurnikan? Kita tahu bukan rahasia lagi. Emas yang murni berarti ada proses di dalamnya. Semakin diproses, emas itu akan semakin murni. Ada proses di dalamnya. Jadi kita jangan pernah jauh-jauh dari proses Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan keadaan kita saat ini diproses, tetap berada di dalam kehidupan rohani yang panas dan dingin. Jangan pernah suam buku lagi, ya kan? Nah, lalu dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Berarti semakin kita diproses, ketika kita bertahan di dalam proses yang Tuhan berikan, kita akan mencapai tujuan Tuhan, yaitu kaya dalam rohani. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Pakaian putih menggambarkan, membahas soal sifat-sifat Kristus. Pakaian putih supaya engkau memakainya. Kita tahu sifat-sifat Kristus apa ya? Yang pasti adalah kasih. Yang pasti, yang lain-lain saudara juga pasti tahu. Nah, lalu dikatakan agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Mengapa Tuhan mengatakan minyak untuk melumas matamu? Ingat saudara, di gereja Laodikia ini terkenal dengan hyssop, salem matanya. Karena itu Tuhan mengatakan lagi minyak. Kamu butuh minyak untuk melumas matamu. Semua yang kita punya, Tuhan akan mengatakan, pakai yang kamu punya. Gereja Laodikia disuruh melumas minyak di matanya. Artinya apa? Setiap kita butuh pengurapan Roh Kudus. Amin. Kita hebat, kita luar biasa. Tanpa pengurapan Roh Kudus kita kita tidak akan berarti apa-apa. Jadi sebuah pelayanan itu tidak akan lebih besar dari kehidupan doa kita. Selalu kehidupan doa harus lebih tinggi dari kehidupan pelayanan setiap kita. Banyak orang mengatakan, aduh aku deg-deg kalau membawakan firman di kebaktian umum. Itu salah loh saudara. Kebaktian umum itu banyak jemaatnya ya. Kalau di Sabtu ini kan keren, hampir semua dari depan ke belakang sampai pojok itu pelayan-pelayan semua. Jadi kita benar-benar harus membawakan yang benar. Kalau kita ada salah sedikit aja di minggu, mungkin orang nggak protes, betul? Kalau di Sabtu protes. Sekarang untuk yang lainnya, yang pernah berdiri di depan, kalau membawakan pelayanan khotbah di Sabtu bukan hal yang mudah, bukan? Sama. Ketika Tuhan berbicara kepada pelayan-pelayan Tuhan, itu lebih sulit saudara, dibandingkan dengan orang yang nggak ngerti firman. Kita tidak berbicara soal orang yang bodoh. Kalau orang yang nggak ngerti firman diberitakan firman, separuh mungkin dia ngerti, oh ya aku harus panas. Tapi kalau orang yang sudah ngerti firman, banyak argumentasinya. Karena itu keputusan untuk saudara menjadi panas dan dingin, itu Tuhan tidak akan maksa saudara. Keputusan ada di dalam setiap saudara dan saya. Nah, kita lanjut di ayat 19. Ya, kita baca bersama-sama. Barang siapa mengasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, ayat ini membutuhkan penundukan diri dari setiap pelayan.
Banyak pelayan yang tidak bisa menundukkan diri. Banyak pelayan yang masih membanding-bandingkan setiap gereja, khususnya gereja kita dengan gereja lain. Padahal sebenarnya gereja itu hanyalah diri kita, tapi sesungguhnya. Sekarang saya tanya, kita ke gereja yang lebih besar, lebih oke, apakah saudara menjamin bahwa semua itu mereka adalah orang-orang yang panas dan dingin? Mereka tidak suap-suap buku? Tidak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Tetangga saya itu berada di gereja yang besar. Setiap hari saudara, dia pasti cekcok. Tiap minggu ke gereja loh saudara. Gereja besar. Saya tidak bilang gerejanya karena gereja itu adalah saya dan saudara. Yang dibutuhkan itu bukan gereja yang besar, karena gereja besar itu banyak. Kita bisa bergereja, kita bisa pelayanan, tapi keluarga kita porak-poranda. Bisa. Diri kita tidak berubah, bisa. Jangan katakan gini, oh pintar ya bisa khotbah. Enggak saudara. Sekarang saudara buka Google, minta apa aja, atau ChatGPT semua bisa ya. Atau minta AI, tekan aja minta apa, semuanya keluar, jebret keluar semua lengkap. Tapi no spirit, no power. Saudara bisa bergereja, rame, semangat, tapi no spirit, no power. Itu semua tidak menjamin. Berbahagialah saudara-saudara, karena di dewasa muda ini hampir semuanya pelayan-pelayan Tuhan, dan saya berdoa bahwa setiap pelayanan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ini bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan yang biasa, tapi kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang siap bertempur dengan dunia. Dunia semakin lama tidak semakin baik. Dunia membawa kita semakin bergeser dari kerohanian kita. Alat kelamin dirubah, kita nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Alat kelamin dirubah. Jangankan sebuah kepercayaan, ajaran-ajaran Tuhan itu dibolak-balik saudara. Ada yang bilang perpuluhan nggak penting, kita buka lagi, scroll lagi, perpuluhan penting. Ada yang bilang perpuluhan di perjanjian lama, perjanjian baru nggak perlu perpuluhan. Kalau kita nggak kuat, kita akan jatuh. Suap-suap buku bukan hanya menegur kita pada malam hari ini atas pelayanan kita, tapi menuntut kita untuk berfungsi di dalam keluarga kita. Dan Tuhan mengingatkan lagi apa yang harus dimuntahkan. Ketika kita tahu di dalam hati kita tidak bisa mengampuni, itu bakteri di dalam setiap kehidupan kita, maka segera muntahkan. Karena Tuhan butuh kita yang murni. Amin. Mau? Jangan sampai kita pelayanan, kita hebat, tapi kita melupakan jam-jam doa kita. Kita lanjut di Wahyu pasal 3 ayat ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan itu gak pernah membuang kita. Sekalipun jemaat di gereja Laodikia itu suam-suamku, di ayat ke-20, Tuhan dengan kerendahan hatinya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tapi saudara, jika Tuhan mengetok pintu, lalu seperti ini lanjutan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Jadi jikalau Tuhan datang di pintu hatimu saat sore hari ini, berarti kita harus butuh mendengar. Kalau kita nggak mendengar, apa bisa kita mendengar Tuhan mengetok pintu itu? Kita nggak mendengar. Apa bisa kita membukakan pintu? Nggak bisa.
Jadi Tuhan bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Itu janjinya Tuhan. Enak kan diajak makan? Ini Tuhan loh yang ajak makan. Saya diajak makan saudara aja senang kok ya. Ini Tuhan loh yang ajak makan bersama-sama. Karena itu belajar mendengar suara Tuhan. Ayat ke-21. Ya, sama-sama ya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kembali lagi, itu janji Tuhan. Langsung ayat ke-22. Yang merasa saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bertelinga, siapa yang bertelinga? Amin. Biarlah pada malam hari ini, kalau kita boleh jujur ya saudara, kita jujur di dalam setiap hati kita ya. Jangan sibuk melayani Tuhan sampai kita lupa bersekutu kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kita, saya undang setiap kita untuk tundukkan kepala. Tim musik boleh maju ke depan. Kalau boleh, biarlah setiap hati kita boleh jujur dalam hati kita sendiri. Apakah hari ini hubunganmu dengan Tuhan sangat jauh? Atau mungkin kita beribadah setiap hari, tapi kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Boleh nggak di hadirat Tuhan pada malam hari ini kita jujur di hadapan Tuhan? Hanya Tuhan yang sanggup menuntun setiap kita. Di dunia ini penyakit di mana-mana, resesi di mana-mana saudara. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hanya orang-orang yang panas dan dingin di hadapan Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan baru. Mari pada malam hari ini sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Aku salah dengan Tuhan, aku jauh sama Tuhan. Bahkan di kamarku sendiri Tuhan, aku gak pernah menyapa, aku selalu sibuk. Tapi malam hari ini Tuhan, aku memuntahkan semua yang tidak baik di dalam hidupku. Hari ini aku buka hati untuk ketukanmu di pintu itu ya Tuhan. Kita harus datang sama Tuhan setiap waktu. Karena apa saudara? Di hadirat Tuhan, cara pandang kita akan diubah oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan setiap kita. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkanlah aku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Engkau mau. Dan
memperbaiki hubungan setiap kita dengan Tuhan. Karena semakin di dalam kehidupan doa, semakin engkau memurnikan pelayananmu, maka semakin dekat engkau dengan Kristus, dan semakin nyata Kristus bekerja melalui hidupmu. Amin. Silakan duduk kembali.